Setiap pagi, aroma kopi yang menguar dari dapur sering menjadi teman setiap banyak lansia di Indonesia. Setelah bangun tidur, sebelum tubuh benar-benar siaga, tangan otomatis menyeduh secangkir kopi hangat. Ada rasa damai saat menyeruputnya perlahan. Ada kenangan yang terlintas dari masa muda. Kopi, bagi banyak orang usia 60, 70, bahkan 80 tahun, bukan sekadar minuman. Ia adalah kebiasaan. Ia adalah teman ngobrol. Ia adalah pemantik semangat di pagi hari yang terkadang terasa lesu. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah tubuh kita yang sudah tidak muda lagi masih bisa menerima kopi seperti dulu? Apakah jantung kita, yang dulu begitu kuat, kini tetap tenang saat bertemu kafein? Dan apakah tidur yang semakin sulit nyenyak itu, mungkin ada kaitannya dengan secangkir kopi yang diminum beberapa jam sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tak muncul, karena kopi dianggap hal yang wajar. Padahal, untuk tubuh lansia, segala sesuatu yang masuk harus lebih diperhatikan. Kafein, senyawa utama dalam kopi, ternyata bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari jantung yang berdebar tak menentu, tekanan darah naik, sampai tulang yang perlahan rapuh. Lebih dari itu, efeknya kadang tak langsung terasa, tapi perlahan menggerogoti dari dalam. Itulah sebabnya video ini dibuat khusus untuk sahabat sehat usia 60 tahun ke atas. Kita akan membahas dengan santai, tapi lengkap, tentang berbagai bahaya minum kopi terlalu banyak. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga melarang minum kopi sepenuhnya. Tapi agar kita bisa lebih bijak, tahu batas, dan tetap menjaga kesehatan tanpa harus kehilangan kenikmatan hidup. Karena faktanya, banyak dari kita tidak sadar bahwa tubuh lansia merespons kafein dengan cara yang berbeda dari ketika masih muda. Organ-organ yang sudah bekerja puluhan tahun kini lebih sensitif. Jantung bisa lebih mudah terpancing ritmenya. Lambung bisa lebih cepat bereaksi. Bahkan tidur malam bisa kacau hanya karena seteguk kopi di sore hari. Dan ini bukan teori semata. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan betapa besar pengaruh kafein pada kesehatan lansia, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau di waktu yang kurang tepat. Yang menarik, seringkali orang tua merasa tubuhnya baik-baik saja meski minum 2-3 gelas kopi sehari. Tapi ternyata, beberapa keluhan seperti kesemutan, gelisah, detak jantung tak beraturan, atau sulit tidur, bisa jadi bukan karena usia, tapi karena tubuh memberi sinyal bahwa ia sudah tak sanggup menerima sebanyak itu. Sayangnya, sinyal ini sering diabaikan. Dikiranya hal biasa. Padahal, jika diperhatikan lebih dini, mungkin tubuh bisa diselamatkan dari dampak yang lebih berat. Video ini akan mengulas semua itu dalam 10 bagian yang saling terhubung. Kita mulai dari pemahaman sederhana. Mengapa kopi begitu disukai oleh lansia? Kita akan lanjut menelusuri batas aman minum kopi di usia senja, risiko pada jantung dan tidur, hingga bahaya tersembunyi seperti keropos tulang dan gangguan ginjal. Semuanya akan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya sahabat sehat bisa langsung menerapkannya dalam keseharian. Dan jangan khawatir, di akhir video ini kita juga akan berikan solusi. Karena tidak semua orang bisa langsung berhenti minum kopi. Tapi kalau tahu cara mengatur jumlah dan waktu yang tepat, kopi tetap bisa dinikmati, tanpa membuat tubuh lemah, tanpa menambah risiko penyakit. Jadi, yuk duduk nyaman, tarik napas perlahan, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kita awali dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun penting. Kenapa sih kopi begitu digemari oleh para lansia di Indonesia? Di balik secangkir kopi, tersimpan banyak cerita yang tak bisa dihapus oleh waktu. Bagi banyak lansia, kopi bukan cuma minuman. Ia adalah teman setia di pagi hari, sahabat saat hujan turun, atau pelengkap saat berbincang dengan cucu di teras rumah. Rasanya yang pahit, justru membawa manisnya kenangan. Dulu, saat masih muda dan harus berangkat kerja pagi-pagi, kopi jadi penyemangat. Saat begadang menunggui anak belajar, kopi ikut hadir. Kini di usia senja, meski tak lagi bekerja atau berjaga malam, kebiasaan itu tetap tinggal. Seolah tubuh sudah melekat dengan aroma dan rasa kopi. Bukan hal aneh jika seorang kakek atau nenek merasa harinya kurang lengkap tanpa kopi. Bahkan ada yang sampai merasa pusing atau lemas kalau tidak minum kopi pagi-pagi. Padahal, mungkin itu bukan karena tubuh benar-benar butuh, tapi lebih ke kebiasaan yang sudah mendarah daging. Kebiasaan ini terbentuk dari puluhan tahun minum kopi, tanpa sadar tubuh sudah menganggapnya sebagai rutinitas wajib. Lansia seringkali merasa kopi membuat mereka lebih segar, lebih melek, lebih fokus. Dan memang, kafein dalam kopi bekerja dengan cepat pada sistem saraf pusat.
Ia membuat otak terasa lebih waspada, rasa kantuk menghilang, dan sejenak tubuh terasa lebih hidup. Tapi yang jarang disadari adalah, tubuh lansia tidak lagi sama seperti tubuh muda. Daya serap, daya cerna, dan kecepatan detoksifikasi semua sudah melambat. Jadi meskipun kopi masih bisa memberi efek semangat, dampak sampingnya bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Yang bikin kopi makin digemari adalah rasanya yang khas. Ada sensasi pahit tapi nikmat, apalagi jika dicampur dengan sedikit gula atau krimer. Bagi beberapa orang tua, itu menjadi kenikmatan tersendiri. Ada pula yang percaya bahwa kopi bisa melancarkan buang air besar, membuat perut terasa lebih lega. Maka tak heran, kopi jadi semacam obat harian yang dinikmati setiap pagi, bahkan kadang siang dan malam. Namun di balik kenikmatan itu, ada fakta yang perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Beberapa lansia mulai merasakan detak jantung lebih cepat setelah minum kopi. Ada yang merasa gelisah, sulit tidur, bahkan sakit kepala. Sayangnya, banyak yang tidak mengaitkan keluhan itu dengan kopi. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari proses menua. Padahal, kopi bisa jadi pemicunya. Kita juga perlu memahami satu hal penting. Tubuh lansia lebih lambat dalam memproses kafein. Kalau anak muda butuh waktu 4-6 jam untuk menghilangkan setengah kadar kafein dari tubuh, maka lansia bisa 2 kali lipat lebih lama. Artinya, secangkir kopi di pagi hari masih bisa berkeliaran di dalam tubuh hingga malam tiba. Dan jika ditambah secangkir lagi sore hari, maka efeknya bisa menumpuk. Inilah yang diam-diam menyebabkan masalah tidur, jantung berdebar, hingga tekanan darah naik. Perbedaan lainnya terletak pada reaksi sistem saraf. Kafein bekerja dengan cara memblokir zat yang membuat otak merasa lelah. Pada usia muda, sistem ini masih fleksibel. Tapi saat usia sudah lanjut, otak lebih sensitif. Itu sebabnya ada lansia yang merasa gelisah, tidak tenang, bahkan mudah marah setelah minum kopi terlalu banyak. Padahal dulu waktu muda, 2 gelas kopi pun tidak masalah. Menariknya, karena kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, banyak lansia yang sulit berhenti atau mengurangi jumlah konsumsinya. Mereka takut kalau tidak minum kopi, badan jadi lemas, kepala pusing, atau tidak bisa berpikir jernih. Ketergantungan ini, meski tidak seberat narkotika, tetap bisa memengaruhi kualitas hidup. Sebab saat tubuh sudah tidak cocok, tapi masih dipaksa menerima kafein, maka dampak buruknya akan muncul perlahan. Jadi, meskipun kopi punya cerita panjang dan kehangatan tersendiri, kita harus mulai bertanya, apakah kebiasaan ini masih baik untuk tubuh yang sudah berusia? Apakah segelas kopi benar-benar memberi manfaat, atau justru menyimpan bahaya tersembunyi? Pertanyaan itu semakin penting saat kita bicara soal batas aman. Karena bagi usia 60 tahun ke atas, toleransi tubuh terhadap kafein sudah berubah. Maka sekarang waktunya kita gali lebih dalam. Seberapa banyak kopi yang masih bisa dianggap aman untuk lansia? Dan apa risikonya jika kita melebihi batas tersebut? Saat kita mulai bertanya apakah kebiasaan minum kopi masih aman untuk tubuh yang sudah menua, maka hal pertama yang wajib diketahui adalah batas amannya. Kita sering dengar bahwa kafein aman-aman saja selama tidak berlebihan. Tapi sebenarnya, berapa takaran tidak berlebihan itu untuk orang tua usia 60 tahun ke atas? Para pakar kesehatan menyebutkan bahwa batas konsumsi kafein yang dianggap aman untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 400 mg per hari. Itu setara dengan 3-4 cangkir kopi seduh biasa. Tapi ingat, angka itu ditujukan untuk orang dewasa dengan kondisi tubuh yang masih aktif dan metabolisme yang baik. Untuk lansia, angka itu jauh lebih kecil karena tubuh mereka tidak lagi bekerja seefisien dulu. Sistem metabolisme lansia lebih lambat. Hati yang bertugas memecah kafein jadi butuh waktu lebih lama untuk membersihkannya dari darah. Ini berarti kafein akan tinggal lebih lama dalam tubuh, sehingga efeknya juga bertahan lebih lama. Bahkan secangkir kopi di pagi hari bisa berdampak hingga malam. Disinilah bahayanya, karena terasa ringan di awal, tapi menumpuk diam-diam. Selain itu, lansia seringkali memiliki penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, jantung lemah, gangguan lambung, atau sulit tidur. Semua kondisi ini bisa diperburuk oleh kafein. Bahkan dalam jumlah kecil pun, kafein bisa memicu reaksi yang cukup serius. Maka banyak dokter menyarankan batas maksimal kafein untuk lansia hanya sekitar 200 mg per hari, atau setara dengan 1-2 cangkir kecil kopi saja. Tapi takaran ini juga harus disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing. Ada lansia yang bahkan hanya minum setengah cangkir saja sudah merasa jantung berdebar atau jadi susah tidur.
Jadi sebenarnya, bukan cuma soal jumlah, tapi juga respons tubuh yang harus jadi patokan utama. Selain dari kopi, kafein juga bisa datang dari sumber lain seperti teh, coklat, minuman bersoda, bahkan obat sakit kepala. Jadi kalau lansia minum 1 cangkir kopi di pagi hari, lalu sore minum teh manis, dan malam makan coklat, bisa saja akumulasi kafein dalam tubuh sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan dampak. Dan yang sering terlupa adalah, ukuran cangkir kopi itu berbeda-beda. Ada yang pakai gelas kecil, ada juga yang minum dari gelas besar. Ada kopi hitam biasa, ada yang espresso, ada yang kopi sachet instan yang kadang justru kandungan kafeinnya lebih tinggi. Bahkan kopi instan 3 in 1 yang terasa manis dan ringan, bisa mengandung kafein setara dengan kopi hitam biasa. Belum lagi tambahan gula dan krimer yang menyusup diam-diam. Lansia juga lebih berisiko mengalami dehidrasi ringan akibat kafein. Karena sifat diuretik dari kafein bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Dalam kondisi cuaca panas atau saat kurang minum air putih, ini bisa memperparah keadaan. Maka minum kopi terlalu sering bisa menyebabkan tubuh kekurangan cairan tanpa terasa, yang efeknya bisa menyebar ke seluruh sistem tubuh, dari otak hingga ginjal. Itulah sebabnya, sangat penting bagi lansia untuk mulai mencatat dan memperhatikan pola minum kopinya. Jangan hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu. Apa yang dulu aman, belum tentu aman sekarang. Tubuh sudah berubah. Apa yang dulu membuat semangat, sekarang bisa memicu masalah. Dan masalah itu sering datang diam-diam, tanpa tanda yang jelas di awal. Beberapa gejala ringan seperti jantung berdebar saat duduk diam, tangan gemetar meski tidak dingin, atau merasa gelisah tanpa sebab, bisa menjadi sinyal awal bahwa tubuh sedang kelebihan kafein. Jika terus dibiarkan, bisa berkembang jadi gangguan yang lebih berat. Bukan berarti lansia tidak boleh minum kopi. Boleh, asal tahu batas. Dan batas itu sebaiknya tidak lebih dari 1 cangkir kecil per hari, disesuaikan dengan kondisi tubuh dan jam konsumsi. Hindari minum kopi sore hari, apalagi malam. Karena seperti yang akan kita bahas, salah satu dampak paling terasa dari kafein berlebih pada lansia adalah gangguan tidur. Setelah memahami bahwa batas aman konsumsi kopi untuk lansia lebih rendah dibanding saat muda, muncul satu pertanyaan besar yang tak bisa diabaikan. Apa risiko paling serius jika kebiasaan minum kopi tidak dikendalikan? Salah satu organ yang paling rentan terhadap pengaruh kafein berlebih adalah jantung. Organ yang selama puluhan tahun bekerja tanpa henti, kini bisa terpicu bekerja lebih keras hanya karena satu hal kecil, secangkir kopi yang tampaknya tak berbahaya. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kafein adalah stimulan yang cukup kuat. Begitu masuk ke dalam tubuh, kafein langsung bekerja memblokir zat yang membuat kita mengantuk, lalu mempercepat kerja sistem saraf. Ini menyebabkan detak jantung meningkat, tekanan darah bisa naik, dan pembuluh darah menyempit. Pada tubuh yang masih muda, lonjakan ini bisa diimbangi oleh kekuatan otot jantung yang masih prima. Tapi di usia lanjut, ini bisa menjadi beban berat yang berbahaya. Detak jantung yang tiba-tiba melonjak tak selalu dirasakan langsung. Tapi bagi beberapa lansia, gejalanya mulai muncul dengan tanda-tanda halus. Dada terasa berdebar, jantung terasa melompat meskipun sedang duduk santai, atau kadang merasa seperti kehabisan napas padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat. Ini semua bisa disebabkan oleh aritmia, yaitu gangguan irama jantung yang sering dipicu oleh konsumsi kafein berlebih. Lansia yang punya riwayat hipertensi atau pernah mengalami gangguan jantung berada di posisi yang lebih rentan. Karena ketika jantung dipaksa bekerja lebih cepat, maka tekanan darah pun ikut terdongkrak. Kombinasi ini bisa berujung pada serangan jantung, stroke ringan, atau bahkan kelelahan kronis yang tidak jelas penyebabnya. Sayangnya, banyak lansia tidak menghubungkan kondisi itu dengan kebiasaan minum kopi. Mereka hanya menganggap tubuhnya memang melemah karena usia. Padahal, banyak studi medis yang mengamati hubungan langsung antara konsumsi kopi berlebih dengan peningkatan risiko fibrilasi atrium, yaitu kondisi di mana detak jantung jadi sangat tidak teratur. Di usia 60 ke atas, risiko ini meningkat 2 kali lipat jika seseorang minum lebih dari 2 cangkir kopi dalam sehari. Dan jika lansia sudah mengonsumsi obat pengencer darah atau obat jantung, interaksi kafein bisa membuat obat-obatan tersebut bekerja tidak maksimal, atau bahkan memperparah efek sampingnya. Satu hal lain yang sering terlupa adalah bahwa kafein bisa menyebabkan dehidrasi, dan dehidrasi ringan saja cukup untuk mengganggu kestabilan detak jantung. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan jantung harus memompa lebih keras. Jika ini terjadi secara terus-menerus karena kopi diminum beberapa kali sehari tanpa diimbangi air putih yang cukup,
maka risiko gangguan jantung makin tinggi. Dan perlu diketahui juga bahwa efek kafein bisa terasa berbeda pada setiap orang, tergantung dari genetik, riwayat kesehatan, dan sensitivitas tubuh. Ada lansia yang bisa minum setengah cangkir dan langsung merasakan jantungnya berdebar, sementara yang lain baru terasa setelah 2 gelas. Tapi bukan berarti yang tidak merasa apa-apa berarti aman. Justru seringkali yang tidak terasa itulah yang berbahaya, karena tubuh sedang menahan dan menyerap tekanan diam-diam, sampai suatu hari tak mampu lagi. Mungkin banyak yang berpikir, saya minum kopi tiap hari tapi baik-baik saja kok. Kalimat ini sering muncul, padahal kenyataannya bisa berbeda. Jantung tidak selalu memberi peringatan keras di awal. Ia bisa diam, menanggung beban bertahun-tahun, lalu tiba-tiba lelah. Maka, langkah bijak adalah mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh. Jika setelah minum kopi tubuh merasa tidak nyaman, sebaiknya jangan dilawan. Jangan abaikan rasa berdebar, gelisah, atau napas pendek yang muncul. Itu bukan karena usia saja. Bisa jadi itu reaksi jantung terhadap kafein. Dan di balik semua itu, hal yang paling penting adalah mengenali bahwa tubuh kita di usia senja punya cara baru dalam merespon segala hal. Kita tidak lagi sekuat dulu, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa tubuh meminta perhatian lebih. Maka, mulai sekarang, mari kita jaga jantung dengan lebih hati-hati. Salah satu caranya adalah dengan mengatur kembali kebiasaan minum kopi dan mengenali waktu yang tepat kapan tubuh harus istirahat dari kafein. Karena bila jantung terus dipaksa berdebar tanpa istirahat, maka akan datang dampak lanjutan yang tak kalah mengganggu, kualitas tidur yang hancur dan tubuh yang tak bisa benar-benar pulih saat malam tiba. Ketika jantung terus-menerus dipicu untuk bekerja lebih cepat oleh kafein, tubuh pun sulit masuk ke fase tenang. Dan di saat usia bertambah, kemampuan tubuh untuk mengatur ritme istirahat alami juga ikut menurun. Inilah alasan mengapa banyak lansia mulai mengalami gangguan tidur, dari sulit tidur di malam hari, sering terbangun, hingga bangun terlalu pagi tanpa rasa segar. Yang sering tak disadari, satu penyebab utamanya bisa berasal dari secangkir kopi yang diminum beberapa jam sebelumnya. Sistem tidur manusia dikendalikan oleh hormon, salah satunya adalah melatonin. Hormon ini diproduksi saat hari mulai gelap dan tubuh bersiap untuk tidur. Namun, kehadiran kafein bisa menghambat produksi melatonin, membuat otak tetap siaga seolah belum waktunya tidur. Pada anak muda, efek ini masih bisa dilawan dengan tubuh yang kuat. Tapi pada lansia, penghambatan melatonin menyebabkan siklus tidur jadi berantakan, bahkan meskipun tubuh sudah merasa lelah. Yang lebih rumit, efek kafein pada lansia bisa bertahan jauh lebih lama dibanding orang muda. Jika seseorang berusia 30-an bisa membuang setengah kadar kafein dari tubuhnya dalam waktu 5-6 jam, maka lansia bisa butuh 2 kali lebih lama. Itu artinya, jika seorang lansia minum kopi jam 2 siang, sisa-sisa kafeinnya masih bisa aktif di tubuh hingga tengah malam. Bahkan ketika tubuh terasa mengantuk, otak masih terjaga, sehingga membuat tidur terasa gelisah, tidak nyenyak, atau malah tidak bisa tidur sama sekali. Masalah tidur ini tidak bisa dianggap sepele. Karena tidur bukan sekadar istirahat, tapi saat penting bagi tubuh untuk melakukan perbaikan. Organ dalam, sistem kekebalan, dan fungsi otak semua bergantung pada kualitas tidur. Jika tidur terganggu secara terus-menerus, maka dalam jangka panjang akan muncul berbagai dampak seperti daya ingat menurun, emosi tidak stabil, tubuh terasa lemah sepanjang hari, dan sistem imun melemah. Pada lansia, kondisi ini bisa mempercepat munculnya penyakit kronis. Dan memang, banyak lansia merasa seperti masuk dalam lingkaran setan. Saat malam sulit tidur, pagi jadi lemas, dan akhirnya kembali pada kopi untuk menyegarkan diri. Padahal, kopi di pagi hari yang terasa menyegarkan itu bisa menjadi awal dari siklus gangguan yang akan terulang lagi di malam hari. Tubuh tidak sempat memulihkan diri, dan akhirnya makin lelah hari demi hari. Beberapa lansia juga mengeluhkan rasa gelisah, pikiran yang terus melayang saat berbaring di malam hari, atau detak jantung yang tidak bisa tenang saat ingin tidur. Semua ini bisa ditelusuri dari jejak kafein dalam tubuh yang belum sepenuhnya bersih. Dan bila kondisi ini terus dibiarkan, tubuh akan mengalami kekurangan tidur kronis, yang dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek kesehatan, termasuk peningkatan risiko demensia dan gangguan sistem saraf. Yang menyedihkan, banyak lansia tidak mengaitkan gangguan tidur dengan kebiasaan minum kopi. Mereka mengira itu karena usia, atau karena pikiran yang terlalu banyak. Padahal jika ditelusuri, pola minum kopi di sore atau malam hari seringkali menjadi penyebab utama. Bahkan dalam jumlah kecil, jika diminum di waktu yang salah,
kafein tetap bisa mengacaukan pola tidur. Solusinya bukan berhenti total dari kopi, tapi lebih kepada mengatur waktunya. Minum kopi paling aman dilakukan di pagi hari, sekitar 2 jam setelah bangun tidur. Itu adalah waktu ketika tubuh memang sedang butuh sedikit dorongan untuk memulai hari, dan kadar kafein masih bisa dikelola dengan baik. Hindari minum kopi setelah jam 1 siang, apalagi sore hari, karena efeknya bisa bertahan hingga malam. Kalau tubuh tetap merasa mengantuk di siang hari, sebaiknya atasi dengan tidur siang singkat atau konsumsi air putih hangat, bukan dengan kopi. Dan jika tetap ingin menikmati sensasi minuman hangat, ada banyak alternatif yang lebih ramah untuk tidur, seperti teh herbal tanpa kafein atau susu hangat. Pada akhirnya, tidur yang nyenyak bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal menyelamatkan tubuh dari kerusakan dalam jangka panjang. Ketika tidur terganggu, seluruh sistem tubuh ikut kacau. Jantung yang sudah lelah akan semakin terbebani, pikiran jadi tidak stabil, dan kekuatan tubuh menurun drastis. Itulah mengapa lansia yang kualitas tidurnya buruk akan terlihat lebih cepat lemah, cepat lupa, dan mudah jatuh sakit. Dan semua itu bisa dimulai dari satu kebiasaan kecil yang selama ini dianggap wajar, minum kopi tanpa memperhatikan waktu dan jumlahnya. Sekarang, setelah kita paham bahwa tidur bisa rusak hanya karena kopi, maka penting juga kita memahami bahwa kopi tidak hanya mengganggu tidur, tetapi juga bisa mengacaukan sistem pencernaan, terutama lambung dan usus lansia yang sudah lebih sensitif dari sebelumnya. Setelah tahu bahwa tidur bisa kacau hanya karena secangkir kopi di waktu yang tidak tepat, kita juga perlu menyadari bahwa tubuh lansia bukan hanya lebih peka terhadap gangguan tidur, tapi juga terhadap proses pencernaan. Dan ya, lagi-lagi, kopi bisa jadi biang keladinya. Banyak lansia merasa perutnya tidak nyaman, mual, atau mulas setelah minum kopi. Tapi karena sudah terbiasa, keluhan ini sering disepelekan. Padahal, di balik rasa hangat dan pahit kopi, ada potensi iritasi yang serius pada sistem pencernaan lansia. Kopi bersifat asam, dan saat masuk ke dalam lambung, ia merangsang produksi asam lambung lebih banyak. Bagi lambung yang masih kuat, efek ini mungkin tak terasa. Tapi pada lansia, lapisan pelindung lambung sudah jauh lebih tipis. Produksi lendir pelindungnya berkurang, dan kepekaan terhadap asam meningkat. Maka ketika kopi dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, atau terlalu sering, asam lambung akan naik tajam dan mulai menyerang dinding lambung sendiri. Akibatnya, mual, perih, rasa terbakar di ulu hati, dan dalam kasus parah, bisa memicu GERD atau tukak lambung. Gejala seperti sering sendawa, perut kembung, atau terasa panas dari lambung naik ke dada seharusnya menjadi sinyal peringatan. Tapi karena gejalanya datang perlahan, banyak orang tua menganggapnya biasa. Kadang dikira masuk angin, padahal itu bisa jadi asam lambung yang naik karena konsumsi kopi berlebihan. Terutama jika kopi diminum pagi hari saat perut masih kosong, atau malam saat tubuh seharusnya istirahat. Kondisi ini makin parah kalau kopi yang diminum adalah kopi instan yang dicampur krimer dan gula tinggi. Kandungan tersebut bisa memicu lebih banyak produksi asam, dan saat bertemu dengan kafein, efeknya bisa makin merusak lambung. Kombinasi ini juga membuat perut lebih cepat terasa tidak nyaman, dan sayangnya banyak lansia justru menambahkan kopi lagi sebagai penghangat, padahal perut sedang meradang. Tak hanya lambung, usus lansia juga bisa terkena dampaknya. Kafein bisa merangsang kontraksi usus besar lebih cepat, menyebabkan keinginan buang air besar tiba-tiba. Ini memang terasa seperti efek melancarkan, tapi kalau terlalu sering, bisa membuat usus jadi bekerja di luar ritme alaminya. Akibatnya, bisa muncul masalah seperti diare ringan, kram perut, atau malah sulit buang air karena iritasi. Beberapa orang tua merasa perutnya malah tidak nyaman kalau tidak minum kopi di pagi hari. Tapi ini justru bisa menandakan bahwa tubuh mulai bergantung pada efek stimulan dari kafein untuk memicu pergerakan usus. Ketika kebiasaan ini berlanjut, usus kehilangan irama alaminya, dan ini bisa berbahaya. Karena pada usia lanjut, sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Ia lebih lamban, lebih sensitif, dan butuh pendekatan yang lebih lembut. Efek lain yang sering tak disadari adalah dehidrasi. Kafein punya sifat diuretik, membuat tubuh membuang lebih banyak cairan lewat urin. Saat cairan dalam tubuh berkurang, usus menjadi lebih kering, dan ini bisa menyebabkan sembelit atau kesulitan saat buang air besar. Padahal pada lansia, sembelit bisa menimbulkan tekanan pada organ lain, rasa tidak nyaman yang menyebar, bahkan berisiko menyebabkan wasir atau perdarahan kecil jika dibiarkan. Dan semua ini bisa datang perlahan, tanpa disadari. Perut yang dulu kuat, sekarang mulai sering mual. Tidur yang dulu pulas,
kini sering terputus. Dan saat tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda lelah, kita baru sadar bahwa semua ini bisa jadi dimulai dari satu cangkir kopi yang tidak kita perhatikan efeknya dengan serius. Solusinya bukan berhenti total, tapi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Misalnya, hindari minum kopi saat perut kosong. Lebih baik isi dulu perut dengan makanan ringan atau buah agar lambung tidak langsung terkena asam. Pilih kopi yang rendah keasaman, dan hindari campuran yang mengandung banyak gula dan krimer. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh. Jika setelah minum kopi muncul perasaan tidak nyaman di perut atau dada, jangan dilawan. Banyak alternatif sehat yang bisa memberi rasa hangat tanpa merusak pencernaan. Teh jahe tanpa kafein, air kunyit, atau air hangat dengan madu bisa jadi teman yang lebih bersahabat untuk perut lansia. Jangan sampai demi secangkir kenikmatan, tubuh harus menanggung penderitaan yang panjang. Karena sistem pencernaan yang rusak bukan hanya membuat perut tidak nyaman, tapi bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan memperburuk kondisi tubuh secara keseluruhan. Dan bila tubuh sudah kekurangan kalsium karena terganggunya penyerapan, maka efeknya bisa menjalar lebih jauh. Tulang perlahan mulai kehilangan kepadatannya. Dan itu adalah masalah besar lain yang jarang dikaitkan langsung dengan kopi. Jika sistem pencernaan sudah terganggu karena kopi, maka penyerapan nutrisi penting pun ikut terhambat. Salah satu yang paling terdampak adalah kalsium. Mineral ini punya peran vital dalam menjaga kekuatan tulang, terutama di usia 60 tahun ke atas saat kepadatan tulang mulai menurun secara alami. Yang banyak tidak disadari adalah bahwa kafein dari kopi dapat mengganggu penyerapan kalsium di usus, bahkan mempercepat pengeluarannya lewat urin. Dan inilah salah satu jalur diam-diam yang membuat tulang lansia semakin rapuh. Lansia sebenarnya sudah berada dalam posisi rawan osteoporosis. Setelah melewati usia 50 tahun, tulang mulai kehilangan masanya sedikit demi sedikit. Proses ini tak terlihat, tak terasa, tapi berlangsung terus-menerus. Lalu saat tubuh kekurangan asupan kalsium dan vitamin D, dan ditambah dengan konsumsi kafein tinggi yang mempercepat pembuangannya, maka tulang menjadi kosong dari dalam. Dan saat itu terjadi, risiko keropos tulang atau bahkan patahannya karena terjatuh ringan jadi meningkat tajam. Beberapa penelitian membuktikan bahwa konsumsi lebih dari 300 mg kafein per hari, setara dengan 2-3 cangkir kopi besar, berhubungan langsung dengan rendahnya kepadatan tulang, terutama di area pinggul dan tulang belakang. Dan pada lansia, bagian inilah yang paling sering mengalami keretakan saat jatuh. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi dari interaksi yang terus terjadi antara kafein dan tulang yang tak lagi sekuat dulu. Yang makin mengkhawatirkan, banyak lansia tidak mencukupi kebutuhan kalsiumnya dari makanan sehari-hari. Asupan sayuran hijau, susu, dan makanan kaya kalsium makin sedikit, sementara kopi tetap jadi rutinitas harian. Jadilah tubuh seperti diambil terus-menerus kalsiumnya tanpa pernah digantikan. Tulang melemah perlahan. Saat itu terjadi, postur tubuh mulai berubah. Punggung membungkuk, tinggi badan menyusut, dan rasa nyeri mulai muncul tanpa sebab yang jelas. Kondisi seperti ini sering dianggap bagian alami dari penuaan, padahal banyak yang bisa dicegah jika pola konsumsi diperbaiki. Dan sekali lagi, kopi jadi salah satu titik penting yang harus diperhatikan. Kita harus sadar bahwa tidak semua hal yang biasa kita lakukan sejak muda masih bisa dilakukan tanpa risiko di usia tua. Tubuh sudah berubah, tulang tak lagi setangguh dulu, dan kafein tidak boleh lagi dianggap sepele. Selain menghambat penyerapan kalsium, kafein juga bisa meningkatkan kadar kortisol, hormon stres yang dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi tulang. Kortisol yang tinggi dapat memperlambat proses regenerasi sel tulang. Artinya, tulang yang rusak tidak bisa cepat diperbaiki. Padahal, di usia tua, tubuh seharusnya lebih sering diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, bukan malah terus-menerus didera tekanan. Bukan berarti lansia tidak boleh menikmati kopi. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa menjaga tulang jauh lebih penting daripada mempertahankan kebiasaan yang tidak lagi sejalan dengan kondisi tubuh. Kalaupun ingin tetap minum kopi, harus disertai dengan asupan kalsium yang cukup dari sumber lain, baik dari makanan alami maupun suplemen yang aman dan sesuai saran dokter. Lalu, kapan kopi bisa benar-benar berbahaya bagi tulang? Saat diminum lebih dari 2 gelas sehari tanpa dibarengi asupan kalsium yang cukup. Saat diminum pagi, siang, dan malam, membuat tubuh terus-menerus bekerja tanpa sempat memperbaiki tulang yang rusak. Dan saat diminum oleh mereka yang sudah memiliki tanda-tanda pengeroposan tulang, seperti sering nyeri punggung, postur mulai membungkuk, atau pernah mengalami patah tulang ringan.
Banyak lansia yang berpikir bahwa minum susu saja cukup untuk menjaga tulang. Tapi jika di saat yang sama kopi dikonsumsi berlebihan, maka susu itu hanya menambah beban kerja sistem pencernaan tanpa memberi manfaat maksimal. Karena penyerapan kalsium jadi terhambat, bahkan dikeluarkan sebelum sempat dimanfaatkan. Itulah sebabnya, penting untuk menyeimbangkan. Kalau ingin tetap menikmati kopi, sebaiknya kurangi jumlahnya, pilih kopi rendah kafein, atau gantikan dengan minuman hangat yang lebih ramah bagi tulang. Dan jangan lupakan pentingnya berjemur di pagi hari, melakukan aktivitas ringan, serta rutin mengecek kepadatan tulang terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 65 tahun. Jika tulang sudah keropos, pemulihannya tidak mudah. Maka mencegah jauh lebih bijak. Jangan sampai sebuah kebiasaan kecil seperti minum kopi yang tidak terkontrol justru mempercepat tubuh melemah. Karena begitu tulang kehilangan kekuatannya, tubuh tak lagi bebas bergerak, dan kualitas hidup menurun drastis. Lebih buruknya lagi, bukan hanya tulang yang melemah. Kandungan dalam kopi juga sering disertai tambahan gula dan krimer yang memperburuk kondisi metabolisme tubuh. Dan di usia lanjut, kombinasi antara kafein, gula, dan lemak bisa membuka jalan bagi penyakit yang lebih kompleks seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas. Bicara soal kopi di usia lanjut, tidak bisa hanya berhenti pada soal kafein. Karena kenyataannya, kebanyakan lansia tidak minum kopi hitam murni. Rasanya dianggap terlalu pahit, terlalu keras. Maka untuk menyiasatinya, ditambahkan gula, krimer, atau dicampur susu kental manis. Disinilah masalah jadi makin kompleks. Karena yang masuk ke tubuh bukan cuma kafein, tapi juga gula dalam jumlah besar dan lemak jenuh dari krimer yang justru memperberat kerja organ dalam tubuh. Di awal, tambahan gula memang terasa menyenangkan. Kopi jadi lebih manis, lebih mudah diminum, dan membawa rasa nyaman di mulut. Tapi tubuh tidak memperhitungkan kenyamanan itu. Yang dihitung adalah jumlah glukosa yang masuk ke dalam darah, dan seberapa cepat pankreas harus memproduksi insulin untuk menetralkannya. Pada usia lansia, organ pankreas sudah tidak seefisien dulu. Produksi insulin bisa menurun, atau sensitivitas tubuh terhadap insulin juga berkurang. Maka tambahan gula dari kopi justru mempercepat munculnya diabetes atau memperparah kondisi yang sudah ada. Bukan hanya gula, krimer juga membawa masalah sendiri. Krimer yang sering digunakan di kopi instan mengandung lemak jenuh dan bahan tambahan sintetis yang bisa menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol, dan membuat hati bekerja lebih keras. Dan saat jantung, hati, serta pembuluh darah harus menangani itu semua dalam tubuh lansia, risiko komplikasi jadi tak terhindarkan. Tekanan darah naik, kolesterol meningkat, dan dalam waktu panjang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Yang bikin makin berbahaya adalah rasa manis dan lembut dari kopi bercampur krimer dan gula sering menipu. Banyak yang merasa itu aman karena tidak terasa sekuat kopi hitam. Padahal justru karena rasanya enak, orang cenderung minum lebih banyak. 1 cangkir jadi 2, 2 jadi 3. Dan dalam sehari, tanpa disadari, tubuh sudah menerima lebih dari cukup gula dan lemak untuk merusak sistem metabolisme. Beberapa lansia bahkan menjadikan kopi susu manis sebagai minuman sore, teman camilan atau pengganti teh. Padahal, saat diminum di waktu sore atau malam, tambahan gula ini ikut memperparah gangguan tidur, mempercepat penumpukan lemak, dan akhirnya memicu kelelahan esok paginya. Dan siklus ini terus berulang. Pagi lemas, minum kopi manis, malam sulit tidur, pagi lemas lagi. Gula yang berlebih juga bisa memicu peradangan ringan dalam tubuh. Ini bukan peradangan yang langsung terasa seperti demam, tapi peradangan yang merusak jaringan pelan-pelan. Dan peradangan semacam ini punya hubungan erat dengan penyakit degeneratif seperti Alzheimer, artritis, dan berbagai gangguan kronis yang sering menyerang lansia. Maka bisa dikatakan, gula dalam kopi bukan sekadar pemanis rasa, tapi juga bahan bakar untuk mempercepat kerusakan dalam diam. Dan jangan lupakan fakta bahwa banyak kopi instan 3 in 1 yang beredar di pasaran tidak mencantumkan kadar gula dan lemak secara rinci. Jadi kita sering tak sadar sudah memasukkan hingga 20-30 gram gula hanya dari 1 gelas kopi sachet. Bandingkan dengan rekomendasi WHO yang hanya membolehkan konsumsi gula tambahan maksimal 25 gram per hari untuk orang dewasa. Bayangkan kalau 2 gelas diminum dalam sehari, ditambah cemilan manis lainnya. Dalam sehari, tubuh lansia sudah kelebihan beban berkali-kali lipat. Pada akhirnya, kebiasaan kecil yang tampaknya sepele ini bisa berdampak besar. Mulai dari meningkatnya kadar gula darah, perlemakan hati, naiknya berat badan, sampai dengan menyempitnya pembuluh darah di otak.
Dan semuanya ini bukan akibat dari satu penyebab besar, tapi dari akumulasi kecil yang terus dilakukan setiap hari, terutama lewat kopi manis yang dikira tidak membahayakan. Jika lansia ingin tetap minum kopi, maka salah satu cara paling bijak adalah mengurangi campuran berbahaya ini. Ganti gula dengan sedikit madu alami bila perlu, hindari krimer, dan kurangi intensitas minum kopi yang sudah dicampur bahan tambahan. Bila memungkinkan, beralih ke kopi hitam murni dalam jumlah kecil, dan perlahan-lahan biasakan tubuh dengan rasa aslinya. Dan jika tetap ingin merasakan kenikmatan minuman hangat, banyak alternatif sehat seperti wedang jahe tanpa gula, air rebusan kayu manis, atau teh herbal alami yang tidak mengganggu kadar gula maupun kolesterol. Nikmatnya berbeda, tapi dampaknya jauh lebih bersahabat bagi tubuh. Karena kalau tubuh sudah kelebihan gula, sistem metabolisme akan goyah. Dan dari situ, penyakit lain akan ikut masuk. Ginjal terganggu, insulin tak bekerja, hingga keinginan buang air kecil jadi terlalu sering. Semua itu bisa saling berkaitan, dan berawal dari apa yang kita minum tiap hari. Setelah tubuh terbebani oleh gula, krimer, dan gangguan metabolisme, masalah baru mulai terlihat dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Buang air kecil yang terlalu sering, rasa haus yang tak kunjung hilang, dan nyeri halus di bagian pinggang belakang. Semua ini, kalau diperhatikan dengan cermat, bisa menjadi sinyal bahwa ginjal sedang bekerja keras. Dan salah satu penyebab yang sering tidak disadari oleh lansia adalah efek dari kafein yang bersifat diuretik. Kafein mendorong tubuh untuk membuang lebih banyak cairan melalui urin. Inilah sebabnya banyak orang merasa ingin pipis tidak lama setelah minum kopi. Bagi tubuh yang masih muda dan sehat, efek ini mungkin terasa ringan. Tapi bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, dorongan ini bisa jadi beban. Setiap kali tubuh kehilangan cairan berlebihan, elektrolit tubuh ikut terbuang, dan itu bisa mengganggu keseimbangan cairan serta tekanan darah. Sering buang air kecil juga bisa menyebabkan tubuh lansia mengalami dehidrasi ringan yang berulang. Gejalanya tidak selalu berupa haus, tapi bisa berupa lemas, pusing saat berdiri, jantung berdebar, atau bahkan kebingungan sesaat. Masalahnya, lansia seringkali tidak merasakan haus dengan jelas, karena sinyal haus dari otak melemah seiring usia. Jadi ketika tubuh terus-menerus dibuang cairannya lewat urin akibat kopi, tapi tidak dibarengi asupan air putih yang cukup, tubuh mulai kekurangan cairan tanpa disadari. Ginjal yang terus dipaksa menyaring kafein, gula, dan limbah metabolik lainnya akan bekerja lebih keras dari semestinya. Terutama jika lansia juga sedang mengonsumsi obat-obatan rutin untuk tekanan darah, kolesterol, atau diabetes. Semua zat ini harus disaring lewat ginjal, dan jika kopi terus dikonsumsi tanpa kendali, maka beban filtrasi pada ginjal meningkat tajam. Dalam jangka panjang, ini bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal, bahkan memicu kerusakan permanen. Efek lainnya yang sering dilaporkan oleh lansia adalah rasa tidak nyaman saat buang air kecil. Kadang terasa terburu-buru, kadang terasa tidak tuntas, atau bahkan muncul sensasi panas. Ini bisa jadi pertanda bahwa saluran kemih teriritasi akibat frekuensi berlebihan, atau karena konsentrasi urin yang terlalu pekat akibat dehidrasi. Jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi infeksi saluran kemih yang pada lansia sangat berisiko karena daya tahan tubuh sudah tidak optimal. Lansia wanita secara khusus lebih rentan terhadap masalah ini, karena anatomi saluran kemih yang lebih pendek membuat bakteri lebih mudah masuk. Ketika tubuh sering buang air kecil karena kopi, tapi tidak diimbangi minum air putih, maka bakteri lebih mudah berkembang. Akibatnya, muncul infeksi, nyeri saat buang air kecil, atau bahkan demam. Dan ini semua seringkali berawal dari sesuatu yang tampak sepele, segelas kopi setiap hari tanpa kendali. Ginjal sendiri adalah organ yang bekerja tanpa henti, menyaring sekitar 50 galon darah setiap hari. Ia tidak pernah istirahat, maka penting untuk tidak menambah bebannya dengan zat-zat yang memaksanya bekerja lebih dari kapasitas. Kafein, terutama dalam dosis tinggi dan dikonsumsi setiap hari, akan mempercepat keausan fungsi ginjal, apalagi jika dibarengi dengan kebiasaan buruk lain seperti kurang minum air putih, konsumsi garam berlebihan, atau pola makan tinggi lemak. Yang juga perlu dicermati adalah warna urin. Jika setelah minum kopi, urin berwarna lebih gelap dari biasanya, atau disertai bau menyengat, itu bisa jadi tanda dehidrasi atau konsentrasi limbah metabolik yang tinggi. Lansia sebaiknya tidak menunggu sampai merasa sangat haus. Minumlah air putih secara teratur, terutama jika masih ingin minum kopi, agar ginjal tetap mampu menjalankan fungsinya tanpa tekanan berlebih. Kopi juga bisa membuat lansia terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Ini sering dikira wajar,
Tapi jika terjadi setiap malam, maka tidur terganggu, tubuh tidak sempat pulih, dan ini berlanjut ke siklus lelah yang semakin dalam. Dan ingat, kurang tidur juga memperburuk fungsi ginjal, karena saat malam hari ginjal seharusnya melambatkan kerja untuk memberi waktu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Tapi jika malam justru dipakai tubuh untuk terus membuang cairan karena efek kafein, maka sistem pemulihan terganggu. Maka dari itu, langkah paling aman bagi lansia adalah membatasi konsumsi kopi, terutama di sore hari. Jika kopi tetap ingin dinikmati, pastikan untuk minum lebih banyak air putih, dan perhatikan tanda-tanda tubuh seperti warna urin, rasa haus, dan kelelahan yang tak kunjung pulih. Jangan tunggu sampai ginjal benar-benar lelah baru bertindak. Karena bila ginjal sudah mulai melemah, gejalanya tidak akan datang dalam bentuk nyeri yang jelas. Ia hanya diam, memberi sinyal lewat lemas, bengkak di kaki, atau tekanan darah yang tidak stabil. Dan pada saat itu terjadi, seringkali yang bisa dilakukan hanyalah menjaga agar kondisinya tidak makin memburuk. Bukan menyembuhkan total. Dan tak hanya soal buang air kecil. Pengaruh kopi terhadap sistem saraf juga perlu diwaspadai. Karena pada beberapa lansia, efek kafein justru memperkuat rasa gelisah, jantung yang makin tidak tenang, bahkan memunculkan gejolak emosi yang sulit dikendalikan. Setelah tubuh terus-menerus didera oleh gangguan tidur, sering buang air kecil, dan kerja ginjal yang makin berat, maka giliran pikiran yang mulai ikut terdampak. Karena tubuh dan pikiran tidak pernah bekerja secara terpisah. Saat tubuh terganggu, jiwa pun merasakan getarannya. Dan dalam konteks lansia yang sudah lebih sensitif terhadap perubahan kecil sekalipun, kelebihan kafein bisa menjadi pemicu gangguan emosi dan kestabilan mental yang sering disalahartikan. Kafein, selain mempengaruhi jantung dan sistem saraf, juga memberikan efek langsung ke otak. Ia menekan senyawa adenosin, yang fungsinya adalah menenangkan dan memperlambat aktivitas otak menjelang waktu istirahat. Ketika adenosin ditekan terus-menerus oleh kafein, maka otak dipaksa tetap aktif dan terjaga. Hal ini membuat sebagian orang memang terasa lebih semangat dan fokus sesaat, tapi efek setelahnya justru sebaliknya. Rasa cemas, gelisah, mudah tersinggung, bahkan ledakan emosi yang sulit dijelaskan. Banyak lansia yang awalnya merasa kopi bikin segar, tapi tak lama kemudian malah merasa tidak nyaman. Pikiran seperti dipenuhi suara-suara tak jelas, napas pendek, dada terasa sesak, dan perasaan seperti dikejar-kejar. Mereka menyebutnya deg-degan, atau jantung lari-lari. Tapi sebenarnya itu bisa jadi bagian dari respons panik yang dipicu oleh lonjakan stimulasi saraf akibat kafein. Lebih jauh lagi, tubuh yang tidak bisa tidur nyenyak akibat kafein akan kehilangan waktu-waktu penting untuk menata ulang kondisi mental. Karena saat tidur, otak sebenarnya sedang membersihkan sampah-sampah pikiran, menyusun kembali memori, dan menyeimbangkan hormon-hormon emosi. Ketika tidur terganggu, keseimbangan ini kacau. Akibatnya, muncul gejala seperti pelupa, cepat bingung, gampang marah, dan dalam kondisi parah bisa memperparah gejala depresi ringan yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Dan dalam banyak kasus, semua ini tidak langsung dikenali. Lansia seringkali tidak menyadari bahwa sumber gelisah, pikiran tidak tenang, bahkan tangisan yang tiba-tiba datang bisa dipicu dari kebiasaan minum kopi yang tidak terkontrol. Bahkan orang di sekitar pun sering bingung, karena dari luar kelihatannya hanya minum kopi. Tapi dalam tubuh, sistem saraf bekerja keras menahan lonjakan stimulasi yang datang berulang. Efek psikologis ini semakin kompleks kalau lansia juga sedang menghadapi tekanan emosional lain, seperti kesepian, kehilangan pasangan hidup, atau tidak punya aktivitas sosial yang cukup. Dalam keadaan seperti ini, kafein justru bisa memperdalam rasa tidak tenang, membuat seseorang sulit duduk diam, gelisah tanpa tahu kenapa, dan pada akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Ada juga kondisi yang disebut caffeine-induced anxiety, yaitu kecemasan yang muncul murni karena tubuh kelebihan kafein. Gejalanya sangat mirip dengan serangan panik, detak jantung cepat, dada sesak, keringat dingin, pikiran kacau. Di usia muda, gejala ini bisa cepat mereda. Tapi pada lansia, efeknya bisa bertahan lebih lama, dan seringkali tidak disadari sebagai akibat dari kafein. Justru dianggap sebagai serangan jantung ringan, atau dianggap penyakit baru, padahal pemicunya bisa sangat sederhana. Kopi yang diminum setiap hari tanpa aturan. Dan yang paling menyedihkan, banyak lansia yang tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Mereka hanya bilang, tidak enak badan, tidak bisa tenang, atau tidak bisa tidur, tapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk menjelaskan. Padahal jika ditelusuri pelan-pelan, pola konsumsi kopi harian sering menjadi benang merah dari semua kegelisahan yang dirasakan. Maka dari itu,
Penting untuk mulai mencatat reaksi tubuh dan pikiran setelah minum kopi. Apakah merasa tenang? Atau justru gelisah? Apakah pikiran bisa fokus? Atau malah berpindah-pindah tak tentu arah? Apakah setelah minum kopi justru muncul rasa marah atau sedih tanpa sebab? Semua ini bisa jadi petunjuk bahwa tubuh dan otak sudah tidak mampu menerima kafein sebanyak dulu. Jika ingin menjaga ketenangan pikiran dan keseimbangan emosi, sebaiknya mulai kurangi asupan kopi secara bertahap. Bukan hanya soal tidur yang lebih nyenyak, tapi juga agar otak punya ruang untuk bernapas tanpa terus-menerus dikejar tekanan dari dalam. Dan saat kondisi mental sudah lebih stabil, tubuh pun ikut membaik. Nafas lebih ringan, detak jantung lebih tenang, dan interaksi sosial pun terasa lebih menyenangkan. Dan ketika tubuh serta pikiran sudah mulai kembali tenang, saat itulah kita bisa mulai berpikir lebih jernih. Bagaimana caranya tetap menikmati kopi, tapi tetap menjaga tubuh agar tidak makin lemah di usia senja? Adakah cara aman agar lansia masih bisa menikmati secangkir hangat tanpa harus menanggung risikonya? Setelah kita menyadari betapa luasnya pengaruh kopi terhadap tubuh lansia, dari jantung yang berdebar, tidur yang terganggu, pencernaan yang melemah, tulang yang perlahan keropos, hingga pikiran yang tak lagi tenang, muncul satu pertanyaan penting yang tak bisa dihindari. Haruskah lansia berhenti total minum kopi? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Karena bagi banyak lansia, kopi bukan hanya tentang kafein. Kopi adalah bagian dari rutinitas, sumber kenyamanan, bahkan simbol kebersamaan. Mengambil itu secara tiba-tiba bisa membuat tubuh dan pikiran malah lebih stres. Maka yang dibutuhkan bukan pelarangan, tapi pengaturan yang lebih bijak dan penuh kesadaran. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menurunkan jumlah kopi secara bertahap. Jika biasanya minum 2-3 kali sehari, turunkan jadi 1. Bila biasa minum 1 gelas penuh, ganti dengan setengah cangkir. Biarkan tubuh menyesuaikan perlahan, bukan dipaksa. Karena tubuh lansia membutuhkan waktu untuk beradaptasi, baik secara fisik maupun emosional. Selain jumlah, waktu konsumsi juga sangat menentukan. Kafein butuh waktu lama untuk diproses oleh tubuh lansia. Maka sebaiknya, kopi hanya diminum di pagi hari, sekitar 2 jam setelah bangun tidur, ketika tubuh butuh dorongan energi kecil untuk memulai hari. Hindari minum kopi di siang hari, apalagi sore atau malam. Karena sisa-sisa kafein itu bisa bertahan hingga tengah malam dan merusak pola tidur yang sangat krusial bagi pemulihan tubuh lansia. Berikutnya adalah memilih jenis kopi yang lebih ramah untuk tubuh. Hindari kopi instan 3-in-1 yang mengandung banyak gula dan krimer. Pilih kopi hitam murni, tanpa campuran, atau kalau perlu pilih kopi decaf, kopi tanpa kafein, yang tetap memberikan rasa khas tapi tanpa beban pada jantung dan pikiran. Jika ingin rasa manis, gunakan sedikit madu alami, dan bukan gula pasir atau pemanis buatan. Banyak lansia yang mengeluh tidak bisa menikmati kopi pahit. Tapi sebenarnya, lidah bisa dilatih. Setelah terbiasa dengan kopi tanpa gula selama beberapa minggu, rasa pahit itu justru akan terasa lebih bersih dan tidak meninggalkan rasa tebal di lidah. Selain itu, tubuh juga akan lebih ringan karena tidak harus memproses gula dan lemak berlebih yang selama ini menempel di kopi manis. Perhatikan juga kondisi tubuh setelah minum kopi. Jika muncul rasa tidak nyaman, seperti jantung berdebar, napas pendek, mual, sulit tidur, atau perasaan gelisah, maka itu sinyal untuk mengurangi atau berhenti. Jangan abaikan. Karena setiap tubuh punya batas, dan hanya kita yang bisa mendengarkan sinyal-sinyalnya. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk tubuh kita sendiri. Dan kalau ingin tetap menikmati momen minum hangat di pagi hari, ada banyak alternatif sehat yang bisa menggantikan kopi. Teh herbal tanpa kafein, seperti teh jahe, daun pandan, kayu manis, atau bunga rosella, bisa jadi pilihan. Rasanya menenangkan, efeknya lebih lembut di tubuh, dan tidak mengganggu sistem saraf atau ginjal. Beberapa juga punya manfaat khusus untuk melancarkan pencernaan atau menenangkan pikiran. Hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah asupan makanan dan cairan harian. Karena jika tetap minum kopi, pastikan tubuh mendapatkan kalsium cukup dari makanan seperti tempe, tahu, ikan teri, brokoli, atau susu rendah lemak. Dan jangan lupa air putih. Untuk setiap cangkir kopi, imbangi dengan 1 hingga 2 gelas air putih agar ginjal tidak kelelahan dan tubuh tetap terhidrasi. Bagi yang sudah memiliki gangguan kesehatan seperti hipertensi, gangguan jantung, lambung, ginjal, atau sedang minum obat rutin, konsultasikan terlebih dulu dengan dokter soal batas aman konsumsi kopi. Jangan nekat atau merasa, saya sudah biasa.
karena efeknya mungkin tidak langsung, tapi perlahan mengikis kesehatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Menjaga kualitas hidup di usia lanjut bukan soal melarang semuanya, tapi tentang menyaring mana yang masih memberi manfaat dan mana yang mulai jadi beban. Dan kopi, dengan segala kenikmatannya, bisa tetap hadir dalam hidup lansia jika dikendalikan dengan bijak. Rasakan, nikmati, tapi jangan jadikan candu. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang, tubuh yang stabil, dan pikiran yang jernih jauh lebih penting dari segelas kopi yang terasa nikmat hanya sebentar. Dan dengan memilih dengan sadar, lansia bisa tetap menikmati harinya dengan nyaman, tanpa harus kehilangan kenikmatan kecil yang disesuaikan dengan kasih sayang terhadap tubuhnya sendiri.